Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aksana, Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 4 kelas B. Saya di sini akan mempresentasikan tentang taharij makul fikih mawaris 2. Di sini ada dua pemateri, yang pertama saya dan yang kedua Bang Muhammad Farid. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang definisi taharij, yang mana taharij ialah salah satu permasalahan dalam ilmu waris yang mana erat hubungannya dengan cara penyelesaian pembagian harta warisan. Nah, permasalahan ini sudah terjadi sejak pada masa Nabi Muhammad SAW, yang mana hal ini juga timbul dan menjadi pembahasan dalam ilmu waris disebabkan karena adanya peristiwa yang belum dijelaskan dalam warisan. Nah, sehingga para fuqaha itu pada masa itu menjelaskan kedua hal tersebut melalui ijtihad. Nah, dalam pelaksanaannya pembagian harta waris di sini terkadang ada di antara ahli waris yang mana kurang berkenan menerima harta warisan yang ada karena kurang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, jika hal ini terjadi, maka harus ada penyelesaiannya, yaitu melalui sistem taharruj. Nah, pada hakikatnya taharruj di sini termasuk ke dalam salah satu bentuk penyesuaian dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam. Nah, taharruj juga di sini adalah suatu mekanisme pembagian harta warisan dengan menemukan jalan perdamaian, yaitu perdamaian di antara seluruh harta warisan dengan mengadakan kesepakatan terhadap bagian-bagian yang akan diterimanya. Nah, taharruj juga di sini berasal dari kata kharaja yakhruju khurujan, yang makna keluar dengan timbalan tafa'ul, yaitu taharruja yataharruju taharrujan, dan makna saling keluar. Artinya ahli waris itu dikeluarkan dari kedudukan sebagai ahli waris. Nah, taharruj di sini juga dapat didefinisikan sebagai persetujuan seseorang ahli waris untuk mengeluarkan dari pembagian harta warisan sehingga ia tidak bisa mengambilnya kembali sedikit pun dari harta warisan atau yang lain. Nah, menurut syarat di sini, pengunduran dari semacam ini diperkenakan sebagaimana diperbolehkan seorang ahli waris menggugurkan haknya warisannya dan memberikan seluruh bagiannya kepada ahli waris lain. Nah, kemudian ia dinyatakan sebagai orang yang menggugurkan hak warisnya, yang mana telah diriwayatkan bahwa Abdurrahman bin Auf mempunyai 4 istri. Tak kala ia wafat, salah seorang istrinya, yaitu Tumadir binti al-Asbaq, bersedia menggugurkan seperempat kewarisannya, seperdelapan harta warisannya yang nilainya sebesar 100 dirham. Adapun wabah az-Zuhaili mendefinisikan taharruj di sini ialah kesepakatan ahli waris mengeluarkan sebagian dari mereka dari harta warisannya dalam bentuk pertukaran sesuatu yang diambil dari terkah atau yang lainnya. Dan di sini juga Abu Zahra mengartikan bahwa taharruj ialah perdamaian sebagian ahli waris terhadap sejumlah harta tertentu dengan melepaskan bagiannya di dalam harta tersebut yang dilakukan oleh keseluruhan ahli waris atau sebagian ahli waris saja. Adapun menurut Mustafa Salabi juga mendefinisikan taharruj ialah sebagai berikut: kesepakatan ahli waris untuk mengeluarkan sebagian harta mereka dari harta warisannya dalam bentuk pertukaran sesuatu yang diambil dari terkah atau yang lainnya, baik itu dilakukan seluruh ahli waris ataupun sebagian dari mereka. Adapun dasar hukum kebolehan taharruj di sini ialah
bahwa pembagian harta warisan itu dalam bentuk taharus di sini tidak dijumpai dasar hukumnya. Nah, baik itu dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi. Akan tetapi dasar hukumnya di sini melalui ijtihad atas peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, yang mana asar tersebut berasal dari Ibnu Abbas yang berbunyi dari Abi Yusuf, dari seseorang yang menceritakan kepadanya dari Amr bin Dinar dari Ibnu Abbas, salah seorang istri Abdurrahman bin Auf diajak untuk berdamai oleh para ahli waris terhadap harta sejumlah 83.000 dengan mengeluarkannya dari pembagian harta warisan. Nah, dari asar sahabat tersebut dapat dipahami bahwa pembagian harta warisan tersebut dengan menggunakan prinsip musyawarah dan damai, yang mana dilakukan oleh para janda dan anak Abdurrahman bin Auf dengan cara salah seorang jandanya ia menyatakan keluar dari haknya untuk menerima harta warisan suaminya, namun dengan imbalan pembayaran uang sejumlah 83.000 dinar, dan ada yang menyatakan 83.000 dirham. Selain asar sahabat, dasar hukum taharus di sini ialah analogi, yang mana terhadap setiap terjadi muamalah dalam jual beli dan tukar menukar tersebut atas dasar kerelaan masing-masing, yang mana sehingga sepanjang terjadi kerelaan dan kesepakatan tersebut, jadi perjanjian pembagian harta warisan itu dengan metode taharus, maka hukumnya diperbolehkan. Nah, penyelesaian secara taharus di sini ialah suatu bentuk tindakan kebijaksanaan yang hanya digunakan dalam keadaan tertentu, yang mana bila kemaslahatan dan keadilan itu menghendakinya. Nah, hal ini bisa dilakukan tanpa sama sekali menghindari diri dari ketentuan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dengan cara ini suatu kesulitan dalam pemecahan persoalan pembagian warisan ini dalam keadaan tertentu dapat diselesaikan. Nah, hukum waris Islam di sini tidak mengenal penolakan waris sebagaimana yang dikenal dalam hukum waris BW. Dalam hukum Islam mengenal asas libari yang berarti peralihan harta seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, yang mana berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris, yang mana sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia yang dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain untuk menjadi ahli waris atau mengeluarkan orang yang berhak menjadi ahli warisnya. Nah, hal ini pula dilihat dengan ditentukannya kelompok ahli waris Allah SWT sebagaimana yang diatur dalam surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, ayat dan 176. Nah, dalam kompilasi hukum Islam di sini pada pasal 183 menyebutkan bahwa para ahli waris itu dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Nah, dan juga di dalam kitab undang-undang hukum warisan Mesir membenarkan taharus dalam pasal terakhir, yaitu pasal 48. Dari kitab undang-undang tersebut dijelaskan tentang definisinya, bentuk-bentuknya, cara-caranya, dan juga sekiranya yang mana di dalam pembagian harta warisan tersebut terdapat sebagian ahli waris yang mengadakan perjanjian taharus. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan pembahasan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pemateri kedua, Farouk, melanjutkan dari pemateri pertama, yaitu macam-macam bentuk taharus. Taharus merupakan perjanjian antara para ahli waris, yang dimana ahli waris yang menyatakan
menyatakan diri sendiri keluar mendapat imbalan atau pembayaran dari ahli waris lainnya. Bentuknya adalah yang pertama yaitu perjanjian dua pihak adalah pembagian harta warisan. Dalam bentuk ini adalah terdapat dua pihak. Pihak pertama adalah ahli waris yang menyatakan diri keluar dari hak untuk menerima warisan dan yang menyerahkan bagian warisnya kepada pihak kedua atau ahli waris lainnya. Selanjutnya, pihak kedua, ahli waris lainnya menyerahkan sesuatu sebagai tebusan atas harta warisan yang telah diserahkan kepada ahli waris pihak pertama. Yang kedua yaitu perjanjian jual beli. Ya adalah tahagus. Dalam bentuk ini adalah seakan-akan terjadi transaksi jual beli. Para pihak ahli waris pertama yang telah menyerahkan bagian harta warisannya kepada pihak ahli waris yang kedua. Yang ketiga yaitu perjanjian tukar menukar. Adalah tahagus juga bisa berbentuk tukar menukar barang, harta warisan atau barter. Dalam bentuk ini, pihak yang telah menyatakan keluar atau mundur dari menerima harta warisan, pewaris menerima tebusan atau barter sebagai alat penukar dari harta warisan yang seharusnya menjadi bagian. Tebusan atau barter itu diberikan oleh ahli waris lain yang tidak mengundurkan diri. Dalam prakteknya, yaitu penyesuaian secara tahagus dapat dikategorikan kepada tiga bentuk berdasarkan kesepakatan ahli waris. Yang pertama yaitu kesepakatan dua orang di antara ahli waris untuk keluarnya salah seorang dari menerima harta dengan imbalan tertentu yang diberikan oleh ahli waris lain dari hartanya sendiri. Yang kedua itu kesepakatan ahli waris atas keluarnya salah seorang dari menerima harta warisan dengan imbalan yang dipikul bersama dari harta mereka di luar hak yang akan mereka terima dari harta warisan. Yang ketiga itu kesepakatan semua ahli waris atas keluarnya salah seorang menerima warisan dengan imbalan tertentu dari harta itu sendiri. Dari segi waktu pelaksanaan tahagus dapat dibagi menjadi bentuk yaitu yang pertama yaitu sebelum harta warisan dibagikan. Artinya kesepakatan yang dilakukan oleh ahli waris dilakukan sebelum dilaksanakan pembagian harta warisan menurut ketentuan faraid secara formal. Ini berarti ahli waris berkeinginan untuk menyelesaikan pembagian harta warisan di luar ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak. Yang kedua yaitu sesudah harta warisan dibagi. Artinya tahagus dilakukan setelah dilakukan pembagian harta warisan menurut ketentuan syarak secara formal dan masing-masing ahli waris telah mengetahui bagian masing-masing. Jika dilihat dari segi imbalan yang diberikan, maka tahagus dibagi menjadi tiga bentuk yaitu imbalan diberikan dari harta salah seorang ahli waris yang melakukan kesepakatan. Dan yang kedua yaitu imbalan diberikan dari harta seluruh ahli waris yang melakukan kesepakatan. Yang ketiga yaitu imbalan diberikan dengan mengambil bagian tertentu dari harta warisan. Artinya para ahli waris di sini dapat melakukan kesepakatan dari mana imbalan akan diambil. Hal itu bisa dilihat dari siapa yang melakukan kesepakatan. Bisa saja imbalan diambil dari harta salah seorang ahli waris dan bisa juga dari harta keseluruhan ahli waris. Atau jika disepakati imbalan bahkan bisa diambil dari harta warisan. Melanjut poin yang D yaitu pendapat para ulama dan kontemporer terhadap kasus tahagus. Pada prinsipnya dalam tahagus ulama Hanafiyah juga berusaha untuk tidak melanggar faraid. Namun karena harta itu belum pasti, hal itu yang menyebabkan sulit untuk mengatakan sebagai transaksi jual beli. Seseorang dapat saja melepaskan haknya apakah dalam bentuk jual beli. Seseorang dapat saja melepaskan haknya apakah dalam bentuk jual beli, hibah, wakaf dan lainnya. Jika hak itu dilepas, berbeda halnya dengan istilah
kompilasi hukum Islam. Jika ahli waris ingin melepaskan hanya hak tersebut telah pasti sehingga tidak ada benturannya. Inilah salah satu keistimewaan islah dalam kompilasi hukum Islam. Apabila dikaitkan dengan tahagus dalam konsep ulama Hanafiyah di atas, secara lugawi islah yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam dapat disebut juga sebagai tahagus dalam arti keluar dari hak, akan tetapi bukan dalam pengertian tahagus yang dibuat oleh ulama Hanafiyah, karena tahagus itu melepaskan hak dan menerima imbalan atas hak yang dilepaskan. Bahkan mungkin adanya keinginan ahli waris untuk tidak membagi harta warisan agar cara yang dilakukan itu tidak menyimpang dari ketentuan umum yang berlaku, dan ahli waris menerima hak dalam keadaan merasa puas sehingga dapat dinyatakan apa yang dipraktikkan tidak salah atau melanggar hukum. Maka penyelesaian secara islah dalam kompilasi hukum Islam ini merupakan solusi paling tepat untuk dilakukan karena mudah dilakukan dan rasional. Menurut poin yaitu tata cara melakukan tahagus. Dalam praktek tahagus dapat dilakukan setelah pembagian harta warisan. Artinya setelah masing-masing ahli waris menerima hak keseluruhan harta, dapat dilebur kembali. Selanjutnya diadakan pembagian menurut kesepakatan bersama atau kesepakatan beberapa orang terhadap harta mereka. Hal ini secara praktis harta warisan sudah dilaksanakan pembagiannya sesuai menurut tuntunan hukum Islam. Oleh karena itu, cara ini dapat diterima karena bersifat dinamis dan dapat memberikan tempat kepada tuntutan masing-masing ahli waris yang bersepakat. Tahagus juga dilakukan sebelum harta warisan dibagi. Cara ini berarti bahwa kesepakatan semua ahli waris adalah di luar cara yang ditentukan oleh syarak. Dalam pengertian khususnya, yaitu kesepakatan seluruh ahli waris, keluarnya seseorang atau beberapa orang dari pembagian ahli waris dengan imbalan tertentu, dan diambil dari kelompok harta warisan itu sendiri atau di luar harta warisan. Tahagus juga dapat diselesaikan dalam dua kondisi. Yang pertama yaitu hak ahli waris harus dibagikan terlebih dahulu, baru kemudian dilebur kembali sisanya yang tidak ingin diambil haknya oleh ahli waris. Sebagai contoh, jika seseorang laki-laki wafat dan meninggalkan ahli waris yang terdiri ayah, anak perempuan, dan seorang istri, dengan harta peninggalan berupa sebuah rumah dan uang 4.200 dinar, sang istri setuju mengambil rumah tanpa mengambil bagian uangnya, maka harta warisan berupa 4.200 dinar hanya dibagikan kepada anak perempuan dan ayahnya. Kedua, jika persetujuan terjadi hanya dengan salah seorang ahli waris, maka pembagian yang disetujui menjadi milik ahli waris yang menerima limpahan ini, sehingga ia mendapat dua bagian, yaitu bagian yang dilimpahkan kepadanya dan bagian waris aslinya. Contohnya, jika ahli waris terdiri dari dua orang anak laki-laki, perempuan dan seorang istri, kemudian salah satu seorang anak laki-laki melakukan persetujuan dengan anak perempuan agar anak perempuan tersebut melimpahkan bagian warisnya kepada anak laki-laki tersebut dengan imbalan uang tertentu. Jika disetujui, maka harta hanya dibagikan kepada istri dan dua anak laki-laki, dan dengan catatan bagian Al-Quran menjadi milik anak laki-laki yang melakukan persetujuan dengannya. Adapun tata cara pembagiannya dapat dilakukan dengan berupa tahap berikut, yaitu yang pertama itu para ahli waris berhak menerima harta waris pewaris terlebih dahulu.
ditentukan besar bagiannya masing-masing, termasuk ahli waris yang keluar atau mengundurkan diri. Pihak ahli waris yang mundur atau keluar ditentukan besar bagian dari harta waris pewaris. Bagian C yaitu bagian ahli waris yang keluar atau mundur, dibayar atau ditebus atau dibatal oleh ahli waris yang tidak mengundurkan diri. Yang D yaitu sisa yang dijadikan barter atau tebusan dibagi ahli waris yang tidak keluar menurut besar bagian masing-masing. Sebagai contoh, seorang wafat meninggalkan ayah, anak perempuan, dan istri. Misalnya pewaris meninggalkan sebuah rumah dan uang sebanyak 42 juta rupiah. Kemudian istri menyatakan dirinya hanya mengambil rumah dan menggugurkan haknya untuk menerima bagian dari harta yang menjumlah 42 juta rupiah. Itu dalam keadaan demikian, warisan harta tersebut hanya dibagikan kedua ahli waris. Itulah menjadi pokok masalahnya. Rincian pembagian seperti berikut. Yang pertama itu pokok masalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan dari penjelasan saya tadi. Yang sekarang contohnya yang dimana ada seorang laki-laki meninggal wafat meninggalkan satu orang anak perempuan, dua orang anak laki-laki dan istri. Yang dimana sebelum melakukan pembagian ahli waris, pihak perempuan melakukan persetujuan terhadap satu orang anak laki-laki, yang dimana laki-laki memberi kesepakatan kepada anak perempuan untuk warisannya diberikan kepadanya. Jadi kita mendapatkan pokok masalahan yang dimana anak perempuan dan anak laki mendapatkan asabah dikarenakan apa kan? Asabah dan istri mendapatkan 1/8. Jadi kita dapat mendapatkan masalahnya 8. Masalah 8 dikarenakan 8 dikali 1 sama dengan 8. 8 dibagi 8 sama dengan 1. Terus sisa dari 8 ini dapat 7. Kan 7 kan tidak dapat untuk membagikan satu orang laki-laki kan mendapat 2 bagian dari anak perempuan. Jadi 7 dibagi 5 ini tidak bisa kan. Jadi kita mencari tahsih yang dimana laki-laki mendapat 2 bagian dan perempuan dapat 1 bagian. Maka 2, 2, 1. Jadi 5 kan. Baru di sini dikali 8 sama dengan 40. 40 dibagi 8 sama dengan 5. 40 bagi 8 sama dengan 40 dibagi 8 sama dengan 5 dikali 1. Dikali 1 sama dengan 5. 40 bagi 8, 40 dibagi 8 sama dengan 5 dikali 7 sama dengan 35. Yang dimana pihak perempuan mendapatkan 7 bagian, mendapatkan 7, sedangkan laki-laki mendapatkan 14. Masalahnya 40. Terus dikarenakan perempuan ini melakukan perjanjian terhadap satu orang anak laki-laki, maka kita pihak perempuan ini kita kosongkan 14 ditambah 7 dikarenakan 7 ini dapat asal dari warisannya anak perempuan. Terus 14 diturunkan 5 40. Melanjut contoh yang kedua yaitu seorang laki-laki meninggal dunia yang meninggalkan seorang istri, seorang anak perempuan dan ayah. Jadi kita hitung ahli warisnya terlebih dahulu, yaitu istri
anak perempuan dan ayah. Istri mendapat bagian yaitu 1/8 dikarenakan ada anak kan, 1/8. Sedangkan perempuan dapat setengah bagian dari harta dikarenakan tidak ada tidak bersama saudaranya. Yang ayah mendapatkan 1/6 pada sisa dikarenakan ada anak. Jadi akar masalahnya sama dengan 24 dikarenakan 24. Jadi 24 dikali 1 sama dengan 24 dibagi 8 sama dengan 3. 24 dikali 1 sama dengan 24 dibagi 2 sama dengan 12. 24 bagi 1 sama dengan 24 kali 1 sama dengan 24 dibagi 6 sama dengan 4. 4 plus 3 tambah 12 3 tambah 12 sama dengan 15. 15 tambah 4 sama dengan 19 kan, 19 dikarenakan ada sisa untuk akar masalahnya, berarti kita kan ada asobahnya di sini, ayahnya, itu berarti ditambah 5 dengan 3 12 9. Harta yang ditinggalkan 42 juta. Dikarenakan ini jadi topik masalahnya yang dimana istri ini yang harta yang ditinggalkan adalah sebuah rumah dan uang senilai 42 juta, yang dimana istri ini melakukan kesepakatan terhadap ahli waris, yang dimana istri hanya mengambil rumah saja, tidak mengambil warisan ini, tidak mengambil warisannya. Jadi hasil si istri ini dibagi 24 sama dengan 21. 21 ini dibagi harta sama dengan 2 juta. Jadi 12 dikali 2 juta sama dengan 24 juta. 2 juta dikali 9 sama dengan 18 juta. Kenapa si anak mendapatkan 2 juta dan si ayah mendapatkan 2 juta? Mengapa si anak ini dikalikan 2 juta dari pembagiannya? Dikarenakan si istri ini kan sudah mengambil satu rumah, mengambil rumah, dan dia tidak mengambil mengambil yang lain. Jadi 42 juta ini dibagi yang terutama, yaitu pertama akar masalah ini dibagi 3 mendapatkan hasil 21 kan. Hasil 21 ini dibagi 42 jadi 42 juta. Jadi hasilnya tinggal 2 juta. 2 juta ini hasil dari potongan dari akar masalah bagian dari 42 juta. Jadi si anak dikalikan 2 juta hasilnya 24 juta, dan si ayah dikalikan 2 juta sama dengan 18 juta. Jadi total keseluruhannya 42 juta.
si anak mendapatkan harta 24 juta dan si ayah mendapatkan 18 juta dan si istri hanya mengambil satu rumah. Istri mengambil rumah saja.